berkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Pagi ini kembali kita lanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Prinsip Hidupku. InsyaAllah kita masuk pada poin yang ketujuh, dan kita nanti mau belajar tentang fikih prioritas. Fikih prioritas itu kurang lebih berbicara apa yang harus kita dahulukan ketika ada dua kegiatan yang bertabrakan sehingga menuntut kita untuk melakukan salah satunya. Baik, bagian dari prinsip yang diajarkan dalam agama ini adalah dahulukan yang paling penting. Sebab mungkin kita punya banyak kepentingan, tapi dari semua nilai kepentingan itu tidak seragam. Jika kita buat skor misalnya, ada kepentingan yang nilainya di angka 100, ada yang di bawahnya lagi, dan demikian seterusnya. Maka masing-masing perlu untuk menentukan apa yang harus kita ambil, karena tidak mungkin kita lakukan semuanya. Dari sinilah kita bisa melihat keterbatasan yang dimiliki oleh manusia, sehingga kita tidak bisa mengerjakan beberapa hal dalam waktu yang sama. Kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, Dia mampu untuk menyelesaikan semua yang Allah tetapkan yang sifatnya beragam dalam waktu yang sama. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji dirinya sendiri dengan mengatakan, kulla yaumin huwa fi sya'an fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setiap hari Allah punya urusan. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari huwa fi sya'an, dia dalam urusan. Dan urusan Allah Subhanahu wa ta'ala urusan yang sangat banyak. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala selesaikan semuanya. Tidak ada yang luput dari pengetahuannya, tidak ada yang tercecer, karena Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha kuasa atas segalanya. Kadang sebagian orang dengan alasan logikanya, dia turun imannya berkaitan dengan kuasa Allah. Orang musyrikin itu kenapa dia tidak mau beriman akan ada hari kehidupan yang kedua, hari akhirat, bahwa manusia yang sudah mati akan dibangkitkan kembali. Itu bagi logika orang musyrik mustahil. Bagaimana manusia yang sudah jadi tanah, bahkan kadang berserakan di mana-mana, sebagian daging dimakan elang, sebagian dimakan macan, sebagian dimakan serigala, yang ini diperebutkan oleh binatang hina, orang yang mati di padang pasir misalnya. Lalu lembut jadi kotoran yang tercecer di mana-mana. Itu gimana cara Allah membangkitkan dia? Ada orang namanya Al-Wa'il bin As, atau Al-As bin Wa'il, afwan, Al-As bin Wa'il. Ini bapaknya sahabat Amr ibn Al-As. Al-As bin Wa'il ini orangnya sudah tua, tapi suka bikin masalah di zaman Nabi SAW. Dia datang ke hadapan Rasulullah SAW dengan membawa tulang, dilempar di hadapan Rasulullah SAW. Lalu dia mengatakan, qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapakah yang akan menghidupkan tulang ini ketika tulang ini sudah jadi tanah, sudah hancur? Apa Allah jawab? Lanjutannya gimana? Qul. Masya Allah, kelihatan nggak pernah yasinan ini. Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Sampaikan bahwa yang menghidupkannya adalah zat yang pertama kali menciptakannya. Sehingga sebagaimana Allah kuasa untuk menciptakan makhluk tanpa asal, maka Allah Subhanahu wa ta'ala kuasa untuk membangkitkan kembali makhluk yang sebelumnya pernah hidup, kemudian mati, lalu Allah hidupkan lagi. Baik. Dan itu terjadi dalam satu waktu. Gimana Pak cara Allah mematikan orang dalam waktu bersamaan dengan cara yang beragam? Dzalika 'alallahi yasir. Itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kadang orang bayangin ya, jumlah manusia itu berapa sih Pak untuk sekarang? 5 miliar. Yang kececer ada nggak?
dari sensus 5 miliar itu? Mungkin banyak ya. Katanya 5 miliar katanya. Kalau kemudian kita disuruh untuk mengukur jumlah manusia dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, nggak ada yang tahu kecuali Allah. Itu kalau dikumpulin jadi satu di padang mahsyar, terus dihisap, itu antrinya kayak apa? Yang menghisap satu, sementara yang dihisap jumlahnya miliaran, bahkan tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah. Karena jin juga ikut dihisap. Sehingga kita juga nggak pernah tahu sensus jin di Surabaya. Ada Pak? Nggak ada. Ada tokoh ya yang dia nulis sebuah buku, judulnya Mausu'ah Ashabin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Minal Jin. Ensiklopedi nama sahabat Nabi SAW dari golongan jin. Masya Allah. Ini yang nulis orang sufi. Makanya diketawain sama ahli hadis. Bagaimana dia bisa mengetahui latar belakang biografi jin, sehingga ngawur-ngawur itu. Ada jin namanya apa, yang itu dianggap sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita tinggalkan itu. Intinya, saya mengambil sebuah pelajaran bahwa manusia punya keterbatasan. Ketika ada sebuah kesibukan satu saja, ditambah kesibukan dua, ditambah kesibukan tiga, lalu dilakukan dalam waktu yang sama, kita nggak sanggup untuk menyelesaikan, sehingga bikin kita stres kadang. Saya harus ini, aduh pusing, saya pusing. Itulah kita. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bisa menyelesaikan semua urusan makhluknya dalam waktu yang sama, dan wadzalika 'alallahi yasir. Itu mudah bagi Allah. Nah, karena manusia dalam kondisi seperti itu penuh dengan keterbatasan, maka manusia diajarkan untuk melakukan ini. Dahulukan yang paling penting. Kita lihat di sini. Manusia memiliki banyak kegiatan, dan semua kegiatan itu tidak satu tingkatan. Jadi kira-kira punya banyak kegiatan dengan punya sedikit kegiatan, lebih bagus mana, Pak? Punya banyak kegiatan dengan punya sedikit kegiatan, Anda lebih berminat yang mana? Sedikit? Banyak? Banyak ya? Berarti makin banyak makin bagus? Makin bagus? Masya Allah. Ada salah satu dokter yang pernah bilang ke saya, beliau sampaikan, berikan tugas kepada orang yang sibuk. Gitu. Berikan tugas kepada orang yang sibuk. Sebab pengangguran itu dia tidak bisa memanage waktunya. Maka kalau Anda ngasih tugas di kepanitiaan atau takmir atau apa, kok yang dikasih pengangguran, biasanya nggak beres, Pak. Tapi kalau yang dikasih itu orang yang sudah punya kesibukan, dokter atau aparat negara, atau dia karyawan yang tertib ketika kerja, dia dikasih tambahan kesibukan, dia bisa selesai. Masya Allah. Makanya antara orang yang nganggur sama orang yang sibuk, lebih produktif yang sibuk, jelas ya. Dan orang yang sibuk ini ketika ditambahi kesibukan, tambahi kerjaan, ternyata dia bisa selesaikan. Selanjutnya, saat manusia punya banyak kegiatan, dan semua kegiatan itu tidak satu tingkatan. Ada yang mendesak untuk segera dilakukan, dan ada yang bisa ditunda. Ada yang signifikan dan ada yang urgent. Sama atau beda itu, Pak? Beda. Kalau urgent itu apa? Mendesak untuk segera. Kalau signifikan, penting tapi mungkin tidak harus segera. Sudah? Nah, sehingga dia bisa bedain ini. Ini memang penting, tapi mungkin bisa ditunda. Ini urgent, sehingga ini mendesak untuk dilakukan. Orang cerdas, dia bisa mengolah aktivitas dengan tepat. Dia akan mendahulukan kegiatan sesuai tingkat kepentingannya. Demikianlah posisi manusia yang bisa memahami fikih prioritas. Apa yang harus saya prioritaskan dalam hidup? Dalam Islam kita diperkenalkan dengan tingkatan nilai kepentingan itu. Sehingga Islam agama yang sangat mengajarkan tentang disiplin berkaitan dengan urutan kegiatan.
Dalam hal materi, ilmu akidah menjadi prioritas. Menyusul berikutnya adalah ilmu masalah amal wajib yang menjadi rukun Islam seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Jadi jangan sampai begini ya, Bapak Ibu pinter dalam masalah fikih tapi nol dalam masalah akidah. Itu berarti salah prioritas. Kenapa? Karena akidah ini syarat untuk masuk surga. Sehingga hanya orang mukmin yang imannya benar yang dia mendapatkan surga, maka bagian itu yang harus kita penuhi. Baik, berbicara tentang prioritas ilmu. Ada pembahasan tentang prioritas ilmu. Hukum belajar ilmu itu ada berapa, Pak? Satu, ada yang sifatnya wajib ain. Apa yang dimaksud dengan ilmu yang statusnya fardu ain? Ilmu yang wajib dipelajari oleh semua jiwa yang dia berstatus sebagai mukallaf, sebagai orang yang mendapatkan beban syariat, yang jika dia tidak pelajari dia berdosa. Apa saja ini, Pak? Pertama, ilmu masalah akidah. Akidah itu membahas tentang rukun iman. Jadi iman yang benar tentang Allah itu kayak apa? Iman yang benar tentang malaikat, iman yang benar tentang kitab, iman yang benar tentang para nabi, demikian pula hari akhir dan takdir, itu seperti apa? Orang perlu tahu yang seperti itu. Dan mungkin saya berikan tugas ya. Saya kasih tugas. Tugasnya adalah cari buku syarah rukun iman. Bisa nggak kira-kira? Syarah rukun iman karya Ustadz Yazid. Itu cukup tebal, 3 jilid ya. 3 jilid atau berapa? 3 jilid ya. Nanti Bapak cari buku itu. Kalau bisa di setiap rumah ada. Terus sediakan waktu membaca. Walaupun sehari cuma 2 lembar, 3 lembar, setidaknya Anda sudah punya pegangan cara beriman yang benar itu seperti apa. Sebab ada orang yang mungkin dia mengakui iman, tapi dia nggak tahu gimana sih cara mengimani malaikat. Akhirnya malah tahayul tentang malaikat dia yakini. Awas lo yo, nek kue turu, kalau kamu tidur di soft pertama, itu nanti kamu ganggu malaikat yang tidur. Wah, malaikat kok turu tuh? Iya, malaikat tidur di soft pertama. Saya pernah dengar kayak gitu. Jadi dilarang tidur di soft pertama karena ganggu malaikat yang istirahat. Ini kan malah jadi apa? Tahayul. Dan banyak orang yang punya keyakinan yang aneh-aneh tentang aneka rukun iman itu karena berangkat dari tahayul. Baik. Lalu di sana ada ilmu wajib ain yang sifatnya amal wajib bagi setiap muslim, tentang sholat, tentang bagaimana puasa. Setiap muslim wajib tahu. Intinya bagian ini ketika statusnya wajib ain, maka tidak boleh ada muslim yang tidak tahu. Yang kedua, ada ilmu yang hukumnya wajib kifayah. Tidak harus semuanya tahu, tidak harus semua muslim tahu, tapi ilmu ini tidak boleh hilang. Ilmu ini tidak boleh hilang. Sehingga karena tidak boleh hilang, maka harus ada sebagian muslim yang tahu agar dia tidak hilang. Seperti itulah yang disebut dengan ilmu fardu kifayah. Contohnya apa, Pak? Ilmu-ilmu tentang amaliyah sunnah, ilmu tentang detail praktek-praktek tertentu yang mungkin sekarang belum terjadi. Misalnya ilmu tentang fikih perbudakan, ilmu tentang fikih jihad, ilmu tentang fikih ghanimah, ilmu tentang fikih apa lagi?
yang masyarakat mungkin belum pernah mengalami itu. Tapi bagian ini tidak boleh hilang, karena walaupun sekarang belum ada, namun ilmu ini tidak boleh ditinggalkan. Baik. Contohnya Pak, tadi sudah kita sebutkan sebagian ya, tentang jihad. Kan sekarang masyarakat dalam kondisi aman, tidak sedang jihad ya, tapi fikih itu nggak boleh hilang. Harus ada orang yang menyediakan waktu untuk mempelajarinya. Tentang perbudakan, ada nggak budak di sini? Ya, di Surabaya nggak ada. Apakah ilmu tentang ini boleh dilupakan? Tidak, tetap harus dipelajari agar tidak hilang. Maka ilmu seperti itu masuk kategori ilmu fardu kifayah. Baik. Kemudian ilmu fardu kifayah ini statusnya sunnah bagi individu. Sehingga bagi masing-masing muslim ketika mempelajari itu statusnya sunnah, tapi bagi seluruh muslim itu statusnya fardu kifayah. Karena fardu kifayah itu sifatnya kerja layanan sosial. Sehingga ini adalah ilmu agama yang menjadi tugas sosial. Tugas sosial itu maksudnya gimana Pak? Harus ada sebagian orang yang mempelajarinya. Baik. Dan boleh saya sebut, kebutuhan umat terhadap ilmu fardu kifayah ini sangat besar, tapi yang memenuhi masih kurang. Saya ulang ya. Kebutuhan umat terhadap ilmu fardu kifayah sangat besar, namun yang memenuhi masih kurang. Kita coba bedah yang kayak gini Pak. Fardu kifayah. Apa definisi fardu kifayah? Apa definisi fardu kifayah? Kalau ada yang melaksanakan satu, maka yang lain gugur kewajiban. Hanya satu saja. Sebagian. Sebagian berapa itu kalau sebagian? Ya. Sebagian kecil atau sebagian besar? Kecil. Sebagian kecil. Baik. Fardu kifayah adalah kewajiban yang menjadi tugas bersama kaum muslimin jika ada sekelompok orang yang kifayah. Kifayah itu artinya mencukupi, sudah menunaikan, maka statusnya menjadi gugur kewajibannya. Sehingga kalau yang melaksanakan kurang dari nilai cukup, kewajiban itu belum hilang. Contoh, ditemukan seorang jenazah di Gayung Sari, tapi nggak ada yang mau ngurusi. Cuman satu orang, baik saya urusi. Jenazah diurusi satu orang cukup nggak Pak? Hah? Nggak cukup. Butuh berapa minimal? 3. Dari mulai memandikan, mengkafani sampai memakamkan, butuh berapa? Hah? Ya kan saya makamkan, tidak mungkin ditaruh di pinggir jalan. Butuh berapa? 5? 10? Ya, yang di dalam makam kan minimal 3. Yang ngasih atau digelundung no? Hah? Nah, itulah kurang lebih Anda bisa memahami. Oh, berarti ukuran fardu kifayah kayak gitu ya. Paham ya? Baik. Jadi di situ harus dipenuhi oleh sejumlah orang yang cukup, sejumlah orang yang cukup untuk melayani. Nah, sekarang ya, selama ini belum terpenuhi, maka beban itu belum hilang. Alias apa Pak? Masyarakat masih berkewajiban untuk mewujudkan itu. Baik. Jadi ilmu, kita beralih ke, kalau tadi kan pembahasan fardu kifayah secara umum, sekarang kita beralih ke ilmu fardu kifayah. Bapak boleh sebutkan ilmu agama apa yang saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Surabaya? Pak, kita kekurangan orang yang paham ilmu waris ya Pak. Ada berapa orang yang ngerti ilmu waris di sini? Ya, yang kita tahu 1, 2, 3, baru 3 Pak.
yang bisa ngerti detail pembahasan itu. Terus yang lain yang ngerti tapi global saja. Sehingga ada banyak kasus masalah waris yang belum terpecahkan. Misalnya ya. Sehingga dalam satu wilayah misalnya Surabaya saja. Di Surabaya ini yang paham masalah muamalah ada berapa orang? Baru 4. Kebutuhannya ya karena ada banyak titik, sementara kasusnya banyak, butuh 10. Berarti ketika baru 4, 6 ini masih fardu kifayah. Yang paham ilmu tentang waris berapa orang? 3 orang. Butuh berapa? Ya kurang lebih 10 lah idealnya. Nanti dipecar ya, mulai dari Sidoarjo sampai Surabaya paling utara, dipencar di semua Surabaya, sehingga bisa mencukupi kebutuhan kasus ilmu waris yang ada di lapangan. Kurang berapa? Kurang 7. Berarti masih fardu kifayah. Nah, ketika masih fardu kifayah, tugas kita bersama untuk mewujudkan. Aku wis tuwa apa kon sinau yang ini serius ora iso. Ya tidak harus Bapak. Bisa enggak keturunannya diproyeksikan. Saya ingin salah satu di antara anak keturunan saya nanti bisa menguasai ilmu ini agar beliau bisa menutupi kebutuhan masyarakat. Coba kelas berapa? Kelas 5 insyaallah. Mau nggak jadi ahli waris? Kalau ahli waris mau ya. Ahli dalam bidang fikih ilmu waris. Mau? Mau? Serius? Ya, ini cucunya. Baik, coba diproyeksikan dia jadi senior dalam masalah warisan di Surabaya. Insyaallah. Nah, saya tunggu 20 tahun ke depan. Jadi mungkin anak turun kita Pak ya, yang sekarang sedang di SMP, di SMA, tolong dong kamu fokus di bagian ilmu ini, sehingga memang sudah disiapkan dari awal. Nanti kamu pelajari ini dengan baik, sebisa mungkin kau kumpulkan kasus-kasus di lapangan itu dan kau pelajari fikihnya, biar nanti masyarakat bisa menjawab atau terjawab permasalahan yang mereka punya. Itulah kurang lebih ilmu fardu kifayah, dan masih banyak yang kayak gitu Pak. Jadi kalau sekarang misalnya Bapak butuh, atau ibu-ibu, saya punya banyak kasus tentang haid. Ibu-ibu banyak sekali kasus haid, tapi mau tanya kemana Pak? Tanya bapaknya orang ngerti, bapaknya bingung golek ustaz sopo sing ngerti. Berarti yang paham tentang ilmu haid juga termasuk bagian dari fardu kifayah. Nah, fardu kifayah itu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Baik, selanjutnya ada tugas masjid. Nah, tugas masjid. Tugas melayani masjid itu apa saja Pak? Jadi imam, terus khatib, kemudian muadzin, apalagi? Marbot. Baik. Kira-kira dari 4 tugas ini, ya, satu lagi adalah manajemen ya. Mungkin kita sebut manajemen aja. Manajemen ini umum, pengaturan jadwal khatib, pengaturan kegiatan dan seterusnya. Dah. Kira-kira dari 5 ini Pak, yang paling mendesak untuk ada yang mana? Imam, ya. Muadzin, khatib, marbot, manajemen, semua berarti. Urutannya yang paling mendesak, imam, muadzin. Khatibnya kita impor dari luar, imam impor dari luar. Terus kalau dia pulang, yaitu kosong, jadinya sholatnya libur. Karena nggak ada yang bisa jadi imam. Loh, kenapa tidak dibuat swadaya imam? Awis tua kabeh. Apakah yang tua itu ada uzur untuk tidak belajar? Hah? Tidak ada. Mohon maaf, saya nggak mau belajar. Uzurnya udah tua gitu. Diterima nggak uzur itu? Nah, maka jangan berpikir ya, tua itu bukan uzur. Sehingga jangan pernah berpikir tua sebagai apa? Uzur. Baik.
Maksudnya gimana Pak? Coba takmir yang masih peduli masjid, kumpulin orangnya berapa? Di sini ada 10 orang yang biasanya ngitung kotak infak itu. Nah, itu semuanya remaja tahun 70-an. Remaja tahun 60-an, Masya Allah. Lah kok tua kabeh. Terus nggak ada yang bisa baca Fatihah dengan benar. Ya sudah, bisa nggak urunan 7 orang ini, urunan ya, misalnya masing-masing 1 juta, kumpul uang 7 juta. Baik, mohon Bapak salah satu kita sekolahkan, sehingga yang tua-tua ini salah satunya dipondokkan. Ya, sampean mondok, biayanya dari kami swadaya takmir, untuk memenuhi kebutuhan masjid kita yang belum punya imam lokal. Sehingga fardu kifayahnya diwujudkan dari mereka sendiri. Ketika orang luar nggak bisa didatangkan, kita datangin imam dari luar Pak. Begitu dia pulang kampung, kosong. Khatib kita semuanya impor dari luar, nggak ada badal. Begitu khatibnya beralangan, bingung, golek khatib pengganti. Kalau muadzin alhamdulillah masih ada, walaupun ketika adzan lagu Jawa Pak, Masya Allah. Nah, yang penting sah ya. Insya Allah kalau ini lebih ringan. Cuman untuk imam sama khatib, kadang masih banyak masjid yang kekurangan karena yang masyarakat lokal nggak ada. Nah berarti perlu ada tugas swadaya khatib, di mana para takmir tadi menyekolahkan sebagian anggota takmir untuk belajar agar dia bisa pulang dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masjid. Kira-kira program kayak gini cocok nggak? Ya, bisa insya Allah ya. Kalau Anda bicara Surabaya, mungkin turah-turah, sisa-sisa, berlebih. Tapi kalau di kampung-kampung, di pelosok, kasus seperti ini banyak. Saya pernah mampir di sebuah masjid yang baca Fatihah itu Pak Kaum. Jadi yang imam Pak Kaum, bacaan Fatihahnya Masya Allah amburadul. Pokoknya mengharuskan saya untuk ngulang sholat. Tapi itu yang terbaik. Di antara jamaahnya lebih gak karuan daripada beliau. Lah terus gimana itu Pak? Lah yang kayak gini kalau dibiarkan saja kasihan. Dan ada banyak sekali ya masjid yang putus generasi Pak ya. Sehingga yang sholat ya dari 20 tahun yang lalu sampai sekarang sama wajahnya itu. Padahal sudah 20 tahun ya. Yang usia 30-an nggak ada, usia 40-an nggak ada, adanya 50-an ke atas. Berarti kurang lebih 20 tahun ke depan masjid ini kehilangan jamaah karena penerusnya nggak ada. Dan itu hampir di semua masjid, terutama masjid-masjid yang teman-teman pemudanya nggak hadir. Makanya masjid di Indonesia itu masjid ramah lansia. Saya teko tua kabeh. Saya setuju. Al-Hikmah juga kayak gitu. Insya Allah tidak. Ya. Sehingga tolong ya pemuda-pemudanya, terutama masjid-masjid kampung ya, masjid-masjid daerah itu termasuk di antara yang perlu dikasih perhatian pemudanya, karena mereka ngilang. Di Jogja juga banyak kayak gitu. Ini kok tua kabeh sing ngitung infak tua kabeh. Iki takmir sing nom ndak ada, sing gulung yang gelar karpet Pak. Wis putih kabeh itu. Yang noto soft, yang noto mimbar, Masya Allah Pak, sing kerja kok yang kayak gini. Jadi kita yang waktu jadi pembicara di situ ratego arep melu gotong-gotong dilarang. Lanjut sekarang ya. Nah itu mungkin bisa jadi prioritas ya, dibandingkan hanya sebatas ngumpulin kota infak, tapi ternyata pemanfaatnya kurang. Sekarang kita lihat ini. Saat Nabi SAW mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau berpesan, sungguh kamu akan mendatangi orang ahli kitab, maka hendaknya yang pertama kau harus sampaikan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Jika mereka mematuhi apa yang kamu dakwahkan, maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Jika
Jika mereka telah mematuhi apa yang telah kamu sampaikan, maka berikan tugas bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sehingga Nabi SAW sebutkan urutan. Kamu ketika ngajar di sana di Yaman, pertama kau sampaikan prinsip akidah, luruskan mereka tentang masalah tauhid. Yang kedua, kau sampaikan kepada mereka tentang kewajiban paling asasi sebagai seorang muslim, salat. Yang ketiga, kau sampaikan tentang kewajiban harta, yaitu zakat. Dan berikutnya, makanya kalau Bapak Ibu ya, melihat peta rukun Islam, rukun Islam ini mencakup amal, akidah, itulah tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah amal anggota badan atau amal lahiriah. Nah, amal lahiriah ini ada 4 macam. Satu, amal fisik saja yang disebut dengan ibadah badaniyah. Yang kedua, amal harta saja yang disebut dengan ibadah maliyah. Yang ketiga, amal gabungan fisik dan harta, itulah haji. Yang keempat, amal yang sifatnya menahan, al-imsak, amal yang sifatnya menahan, sehingga sebenarnya tidak ada amal khusus, itulah puasa. Jadi yang pertama adalah sholat, yang kedua zakat, amal gabungan fisik dan harta itu haji, amal yang sifatnya menahan itu puasa. Inilah rukun Islam. Sehingga kenapa 5 ini yang terpilih sebagai rukun Islam? Karena dia mewakili semua amal. Amal yang bentuknya fisik saja, itulah sholat. Amal yang bentuknya nggak ada gerakan apapun dan bacaan apapun, cuman diem saja, puasa. Pokoknya kamu tahan aja, puasa. Makanya dalam puasa nggak, coba Bapak sebutkan doa yang menjadi rukun puasa. Bacaan apa yang jadi rukun puasa? Ada? Nggak ada. Sebutkan gerakan yang jadi rukun puasa. Saat puasa kamu harus bergerak apa? Ada? Nggak ada. Sehingga puasa itu amalan tanpa bacaan, tanpa gerakan. Jadi apa Pak? Ya cuma diam saja. Makanya disebut amalan al-imsak, menahan diri untuk tidak melakukan pembatalan. Baik. Selanjutnya, dalam Islam kita diperkenalkan tentang tingkat hukum dalam beramal. Ada yang wajib, sunnah, ada yang mubah, makruh, haram. Dan setiap muslim harus mengenalnya agar bisa mengukur nilai prioritas dalam beramal. Sehingga para ulama memberikan beberapa kaidah dalam masalah fikih prioritas. Berikut ini adalah kaidahnya. Pertama, dahulukan yang maslahatnya lebih besar. Idza tazahamatil masalih quddimal a'la minha fa yuqaddamul wajib 'alal mustahab warrajihu maslahatan 'alal marjuh. Ketika ada beberapa maslahat yang saling berbenturan, maka maslahat yang lebih tinggi tingkatannya didahulukan. Sehingga dahulukan yang wajib daripada yang sunnah, dahulukan manfaat yang lebih besar daripada manfaat yang kurang besar. Demikianlah kaidah dalam mengukur tingkat kepentingan amal. Sudah? Kita ulang ya. Jadi kalau ada banyak maslahat, wajib sama sunnah maslahatnya lebih tinggi mana? Ulangi, wajib sama sunnah lebih tinggi? Baik. Mana yang lebih Bapak prioritaskan? Sholat tahajud semalam suntuk atau sholat subuh berjamaah di masjid?
Ya? Subuh berjamaah di masjid. Jadi kalau ada pertanyaan, saya ingin qiyamul lail lebih panjang, baca 1 juz tiap malam, tapi nggak pernah sholat subuh di masjid karena ketiduran. Salah atau benar orang kayak gini? Kenapa salah? Dia memprioritaskan yang sunnah daripada, konsekuensinya dia meninggalkan yang wajib. Jamaah haji tamattu sampai di kota Mekah tanggal 1 Dzulhijjah. Wukufnya kan masih 9 hari lagi, masih panjang. Akhirnya dia tinggal di hotel transit. Ngapain Pak? Umrah bolak-balik. Ambil mikot, umrah, ambil mikot, umrah, ambil umrah. Saat haji pilek. Kecapean dia. Loh Pak, iya saya gergesi, aku loro kabeh. Aku tak izin ya rasa melu wukuf. Lah pripun Pak? Nggih, saya di hotel transit saja serasa wukuf. Ora apa-apa toh? Kok ora apa-apa gimana? Haji kalau nggak wukuf gimana Pak? Hah? Ya orang haji jadi ya. Karena intinya apa? Wukuf. Lah terus, nah makanya tadi Pak, seperti inilah orang yang tidak ngerti prioritas. Sehingga kalau kemarin Bapak istirahat, lebih tenang di sini, santai, sehingga tidak morak-marik kayak tadi ke mikot. Memang gampang Pak, Bapak tinggal ke mikot, modalnya cuma taksi. Kalau pas haji agak mahal dikit lah, 30 real, jadi 50 real. Ambil tan'im, balik. Iya memang murah. Cuman masalahnya ini yang sunnah, Bapak nanti mau ngerjakan yang wajib. Akhirnya kecapean bagian ini, yang wajib malah ditelantarkan. Lebih parah lagi, dolan ning Taif. Hingga di Taif, wah, main ke Taif lagi berkali-kali. Akhirnya dia ketika haji kecapean. Nah, ini orang yang tidak tahu prioritas. Baik, pertanyaan. Pertanyaan ya. Ada jamaah telat ketika Jumatan, begitu masuk masjid khatib, atau begitu masuk masjid azan dikumandangkan. Sudah? Pertanyaannya, mendengarkan azan sambil berdiri jawab azan sampai selesai baru sholat tahiyatul masjid, atau sholat tahiyatul masjid di tengah azan dikumandangkan? Yang mana? Berdiri. Pertama, berdiri mendengarkan adzan sampai adzan selesai baru sholat tahiyatul masjid. Ini pertama. Yang kedua, sholat ketika adzan dikumandangkan. Pilih satu atau dua? Satu. Angkat tangan yang jawab satu. Satu. Sendirian Pak? Masya Allah. Dua. Masya Allah. Tiga. Yang jawab dua. Jumhur. Kenapa mendengarkan adzan dulu? Ya? Enggak, tadi kan ada yang milih jawaban berdiri mendengarkan adzan dulu. Kenapa? Karena ketika adzan dikumandangkan kita harus dengerin Pak. Sehingga jangan sholat, kita dengerin dulu sampai selesai. Baik, tapi kan konsekuensinya saat Anda dengerin adzan dulu, setelah adzan selesai baru sholat tahiyatul masjid, berarti saat sholat khutbah dimulai, sehingga dia sholat di saat khutbah disampaikan. Nah, maka dalam hal ini ada dua benturan, mendengarkan khutbah atau mendengarkan adzan yang lebih diprioritaskan. Khutbah atau adzan? Khutbah. Kenapa khutbah? Wajib. Kalau dengerin adzan? Sunnah. Masya Allah. Hah? Tidak prioritas. Lihat, kita bicara kalau prioritas kan alasannya ini lebih wajib daripada ini, atau ini lebih kuat sunnahnya daripada ini. Karena mendengarkan adzan wajib untuk dijawab. Mendengarkan adzan wajib dijawab. Kalau mendengarkan khutbah tidak dijawab. Wajib didengar.
Syarat sahnya sholat Jumat dengarkan khutbah. Berarti yang telat ketika qomat datang itu batal Jumatannya. Baik. Bukan syarat sah Jumatan harus ikut khutbah. Bukan syarat sah ya. Syarat sah Jumatan ketika dia ikut sholat berjamaah bersama imam. Jadi kalau ada makmum telat, imam pas tasyahud akhir, dia langsung Allahu Akbar, duduk tasyahud akhir. Sudah? Ini sholat zuhur atau Jumatan? Nah, nanti kan dia harus nambahi 4 atau nambahi 1 atau nambahi 2? 4 atau 2? Dia cuma dapat tasyahud akhirnya imam. Itu 4 atau 2? 4. 2. Terjadi khilaf ini ya. Ya. Kaidahnya, jika dia tidak mendapatkan 1 rakaat bersama imam, maka dia terhitung tidak dapat Jumatan. Jadi batasnya tidak dapat 1 rakaat bersama imam, maka dia tidak Jumatan. Tapi kalau dia dapat 1 rakaat bersama imam, maka dia dapat Jumatan. Gitu ya? Baik. Dia bergabung, makmum masbuk bergabung saat imam rukuk di rakaat kedua. Langsung dia Allahu Akbar terus rukuk. Imam sami Allahu liman hamidah. Nah, dia ikut. Dah? Imam salam, dia kurang 1 atau 3? Kenapa 1? Dia dapat 1 rakaat bersama imam, maka dia dapat Jumatan, sehingga tinggal nambahi 1. Bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Baik. Sekarang yang mendengarkan tadi, mana yang lebih prioritas? Mendengarkan adzan atau mendengarkan khutbah? Kenapa? Rukun salat, bukan rukun salat Jumat. Wajib. Baik, coba diperbandingkan ya. Ketika orang mendengarkan adzan, dia boleh dengerin adzan sambil makan, sambil ngobrol, boleh? Nah? Boleh nggak? Atau tidak boleh? Ibu-ibu kan sering kayak gitu. Tonggone masjid kan kurung adzan masjid, kurung nggak? Saat Anda dengerin adzan masjid, itu apa yang Anda lakukan? Diam atau ngobrol? Tergantung jenis kelamin. Ono sing ora gubris ngobrol, nonton TV ra dipateni, scroll HP dan seterusnya. Sudah? Memang seperti ini tidak sampai tingkatan dosa, karena menjawab adzan tidak sampai wajib. Pendapat yang benar menjawab adzan tidak sampai wajib. Baik. Tapi kalau dengerin khutbah sambil makan, kelekaran, sambil ngobrol, tidak boleh. Sehingga orang ketika mendengarkan khatib sedang berkhutbah tidak boleh sambil ngemil. Walaupun ada snack di luar sudah disiapin. Tapi itu nanti diambil setelah salam pertama. Oh iya. Itu imam salam assalamualaikum, udah langsung pergi duluan. Jadi sambil ngemil boleh nggak dengerin khutbah? Nggak boleh. Masya Allah, alhamdulillah. Makanya bersyukur ya, ibu-ibu nggak ikut Jumatan, Mbak. Kalau ikut Jumatan mungkin dengerin khutbah sambil ngemil itu. Baik. Maka dengerin khutbah tidak boleh sambil ngemil, tidak boleh sambil kelekaran, sambil ngobrol, nggak boleh. Nah, dari situlah kita bisa ngukur. Berarti dengerin khutbah lebih kuat daripada mendengarkan adzan. Sehingga kalau dia datang saat adzan, segera sholat sunnah. Agar nanti ketika khutbah dimulai sudah selesai sholat sunnah. Agar bisa lebih maksimal dengerin adzan, dengerin khutbah. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Menghindari potensi bahaya lebih didahulukan.
idza ta'aradat mafsadatun wa maslahatun yuqaddamu raf'ul mafsadati ala jalbil masalihi. Apabila berbenturan antara sisi mafsadah dan sisi maslahah, maka didahulukan menghilangkan mafsadah daripada mengambil maslahah. Baik. Contoh, dulu kaum muslimin mencaci maki berhala kaum musyrikin. Ternyata sikap itu mendapat respon negatif, sehingga mereka membalas dengan cara mencaci maki Allah. Jadi orang muslim menyebut berhala kalian tuh A, B, C, dicaci maki berhalanya. Dah, orang musyrik nggak terima. Mereka balas, apa yang disembah kaum muslimin? Allah, dicaci maki Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala kasih peringatan. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Janganlah kalian mencela, mencaci maki berhala-berhala yang disembah selain Allah. Fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Akhirnya mereka balas dendam dengan mencaci maki Allah. Ada nggak Pak sisi maslahat, manfaat ketika mencaci maki berhala? Hah? Nggak ada? Atau ada? Menghinakan kesyirikan. Ya, salah satu manfaatnya menghinakan kesyirikan. Tapi ini memberikan dampak buruk yang besar. Apa? Mereka membalasnya mencaci maki Allah. Maka ketemulah di sini ada manfaat, tapi ada sisi madarat. Madaratnya lebih gede ini. Maka kau tinggalkan itu, agar mereka tidak mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jika ada perbuatan antara yang bertabrakan hukum, jika ada perbuatan yang bertabrakan hukum, antaranya dibuangnya. Jika ada perbuatan yang bertabrakan hukum antara sisi perintah dan sisi larangan, maka dikuatkan sisi larangan. Mungkin nggak Pak kayak gitu Pak? Contoh ya. Dilarang membaca bismillah atau nama Allah ketika di toilet. Sementara orang mau wudhu di toilet dan mau wudhu baca bismillah. Lalu apa yang harus dilakukan? Silakan. Baca bismillah sebelum masuk toilet. Betul, Masya Allah. Bagaimana kalau sudah di dalam toilet? Baca bismillah masuk toilet, terus dia buang air, dia mandi, sudah sekalian wudhu. Apa keluar dulu baru masuk? Sekalian wudhu. Nah, kira-kira perlu ngulang bacaan bismillah atau tidak? Hah? Nah, disitulah ada dua pertimbangan. Antara baca bismillah, oh tapi ini melakukan larangan, atau tidak baca bismillah, meninggalkan perintah. Terus yang mana? Dahulukan yang larangan, sehingga sebaiknya tidak baca bismillah. Dan sebagai solusi, sebagian menyarankan baca bismillahnya di batin, baca basmalahnya batin. Baik. Jika ada perbuatan nilai maslahat dan nilai madarat berimbang, maka dikuatkan sisi madarat. Ini ada dampak buruk, tapi ada dampak baik. Contoh, sedang ada wabah penyakit, cuman masyarakat butuh pengajian. Terus enaknya gimana Pak? Ya sudahlah, nekat saja kajian di masjid, kumpul banyak orang. Wabah penyakit. Nah, ada dampak buruk, ada dampak baik. Maka dahulukan yang sisi madarat. Pertimbangan sisi madarat ini daripada nanti membahayakan, mending ditunda. Sehingga pengajiannya ditunda, tidak harus sekarang dipaksa. Oh, tapi masyarakat kan butuh ilmu. Ilmu itu penting. Iya, saya juga tahu. Cuman dalam hal ini bagian dari mengamalkan ilmu adalah pertimbangan madarat dikuatkan. Libur dulu, nanti bisa kita lanjutkan, atau hibrid atau online ya, sehingga dilakukan kajian online. Tinggal turu ya Pak, ini online ya, masuk namanya di Zoom itu, videonya nggak nyala, mbah wong iki ning ndi,
Mungkin karo merem, kelekaran, disambi masak dan aneka kegiatan yang lain. Namanya ada, tapi tidak maksimal ketika belajar. Nah, itulah resiko. Ya, apapun itu pasti akan ada sisi manfaat dan madarat. Baik. Jika ada perbuatan yang mana dinilai maslahat lebih besar dibandingkan nilai madaratnya, maka dikuatkan nilai sisi maslahatnya. Contoh ya, melukai badan itu kan madarat ya. Baik, tapi kalau itu kebutuhannya untuk pengobatan, ada maslahat besar. Ya sudahlah, saya nggak apa-apa disuntik sehingga saya luka, tapi ada maslahat yang lebih besar. Yaitu kalau pertimbangan fisik. Contoh yang lain, jihad itu ada nggak sisi madaratnya, Pak? Jihad, ada sisi madaratnya? Apa, Pak? Hilang nyawa, hilang harta, dan aneka kondisi yang lainnya. Tapi ada masalahnya besar sekali. Yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Wa dzurwatu sanamihil jihad, dan puncaknya Islam itu jihad. Maksudnya adalah Islam akan kelihatan di permukaan. Ada sisi maslahat di saat yang sama, ada sisi madarat, tapi sisi maslahatnya lebih besar. Karena sisi maslahatnya lebih besar, maka tetap dilakukan. Baik, saya mau tanya, kajian seperti ini ada madaratnya enggak? Ada madaratnya enggak? Ya? AC masjid jadi nyala, listriknya bertambah tagihannya. Udah? Terus apa lagi? Parkir mungkin ganggu warga. Terus apa lagi? Konsumsi harus ada pengeluaran dan seterusnya. Baik, tapi si masalahnya ada gak? Banyak. Ketika masalahnya lebih besar, maka madaratnya lebih kecil sehingga tetap dilakukan. Sudah? Kalau son horok, Pak, antara masalah dan madarat gede mana, Pak? Madaratnya besar, maslahatnya nggak ada. Masalahnya cuma menguntungkan yang punya, yang lain dapat madarat. Masya Allah. Nah, saya juga nggak tahu kenapa masih dibelani yang kayak gini. Sehingga yang sudah jelas ini ganggu masyarakat. Ya kalau pakai sound system, ya sound system seperlunya. Hanya di Indonesia kita bebas ganggu ruang dengar orang lain. Itu kalau di negara yang lain habis sudah. Sound horeg di Eropa gitu ada. Iya, penjara itu, kriminal. Atau sound horeg di Amerika, kriminal. Saya ada teman jamaah haji, beliau pernah kuliah di Amerika, cerita gitu. Kamu melakukan kegiatan apapun di dalam rumahmu, mau kumpul kebu, kumpul sapi, bebas. Tapi kalau menimbulkan suara bising, lalu ada yang lapor, ciciduk. Itu dia cerita, ada mahasiswa Korea ya, di mana, di apartemen. Besok itu mau wisuda, kelulusan. Mereka pesta malam harinya sebelum besoknya wisuda. Nah, akhirnya tetangganya nggak terima karena bising, lapor, langsung dibredel tuh, dideportasi dan nggak jadi lulus. Masya Allah. Makanya yang bilang sound horeg mendukung kemajuan negara, ini coba kirim sound horeg ke Amerika, ke Eropa, nanti dia akan tahu seperti apa negara maju gitu. Baik, ini putus ya, koneksinya putus. Kita lanjutkan berikutnya. Dahulukan yang waktunya terbatas daripada ibadah yang waktunya longgar. Baik, coba lihat di buku, Pak. Yang punya buku silakan dibaca halaman 38. Saat adzan berkumandang, si A sedang membaca Al-Quran. Apa yang harus dilakukan oleh si A? Berhenti. Terus?
Ini belum nyekon. Oh iya. Kita ulang ya. Saat azan berkumandang, Anda sedang membaca Al-Quran. Apa yang harus dilakukan? Berhenti. Terus menjawab. Kenapa? Ya? Kenapa? Karena azan itu waktunya terbatas. Jadi jawab azan ya ketika itu. Sementara baca Quran waktunya longgar. Kamu masih bisa baca Quran setelah ini. Kau masih bisa baca Quran setelah adzan atau setelah sholat, begitu? Nah, itulah orang yang paham fikih prioritas. Sudah? Lanjut ya. Saat Anda sedang kajian, telepon berdering. Masya Allah. Apa yang harus dilakukan? Ngangkat telepon atau biarin telepon? Dimatikan. Dimatikan berarti diangkat. Dimatikan. Baik, tergantung siapa yang nelpon ya. Kalau yang nelpon orang tuanya, misalnya, oh bapak telepon, nah pas Anda sedang kajian, ya kalau mode silent itu penting di setiap waktu ya. HP saya itu nggak pernah bunyi kecuali alarm. Karena saya takut nanti kalau saya lupa pas khutbah, saya lupa pasnya. Jadi orang tuh komplain, kamu setiap saya telepon kok nggak pernah. Ya, HP saya itu dari HP dulu sampai sekarang nggak pernah bunyi dan nggak pernah getar. Adanya cuman kalau pas telepon ada saya lihat, nah itu saya angkat. Kalau nggak saya lihat ya sudah. Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Jadi kalau ada yang urgent itu ya WA dulu mungkin bisa. Baik, lanjut ya. Ini putus koneksinya. Kalau itu panggilan mendesak dari orang tua, dari suami misalnya, sebaiknya apa? Diangkat. Dalam rangka mendahulukan yang prioritas. Baik. Ibu sedang sholat, lalu dipanggil suami dari kamar. Apa yang harus dilakukan? Tergantung sholat apa. Nah, kalau sholat sunnah gimana? Batalkan. Terus ngajak suaminya sholat. Atau gimana? Baik. Jadi pada posisi ketika kita sedang melakukan amal sunnah, lalu ada orang yang memanggil kita dan dia orang yang wajib kita taati, maka kita batalkan sholat dalam rangka apa? Memenuhi panggilan orang yang wajib kita taati. Sehingga ibu-ibu sholat sunnah dipanggil suaminya, pilihannya apa? Batalkan sholat, memenuhi panggilan suami. Sekarang saya balik. Bapak sedang sholat sunnah dipanggil istrinya. Apa yang akan bapak lakukan? Sholat sunnah. Tergantung kebutuhan istrinya. Istri yang mana? Kenapa? Karena panggilan istri tidak wajib. Tergantung kebutuhan. Jadi misalnya manggilnya teriak sama pelan itu didahulukan yang mana? Makanya ibu-ibu kalau manggil yang serius ya. Ketika teriak berarti suami Anda memahami ini darurat. Teriak-teriak, ano apa? Kecoa mas. Saya mau curut. Padahal suaminya sedang sholat. Baik. Anda baca Quran lalu dipanggil oleh istrinya. Hentikan baca Quran atau jawab panggilan istri? Ya? Gimana? Jawab panggilan istri. Kenapa? Karena
tidak. Al-Quran bisa dibaca sewaktu-waktu. Nah, Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika beliau sedang baca Quran, ada orang yang manggil, ada orang apa nggak digubris. Aku sedang bersama kalamullah dan nggak sopan untuk diputus, sehingga kalau sudah selesai baru menanggapi orang itu. Makanya tolong sikapi baca Quran seperti sholat. Sikapi baca Quran, sikapi orang yang membaca Quran seperti orang yang sholat. Sehingga kalau ada orang yang baca Quran, bapak sedang butuh, kalau nggak terlalu mendesak, maka tunggu di belakangnya. Saya belum selesai, baru matur, ya, baru matur disampaikan. Tapi kalau mendesak, sampaikan, Pak, saya butuh bapak mendesak. Nah, sehingga beliau bisa pause dulu untuk lanjut. Baik, kita sambung. Berikut ini sekarang. Dahulukan amal yang sesuai waktu daripada amal yang waktunya longgar. Inna afdhalal ibadat al-amalu ala mardati rabbi fi kulli waqtin bima huwa muqtada dzalikal waqti wa wadhifatihi. Para ulama mengatakan ibadah yang paling afdal adalah amal yang amal untuk menggapai ridha Allah di setiap waktunya sesuai dengan momennya. Jadi misalnya antara adzan dan iqamah itu momen apa? Momen doa. Sehingga antara adzan dan iqamah manfaatkan doa. Karena itulah momennya. Paham ya? Baik. Antara asar hari Jumat sampai maghrib, waktu apa itu? Zikir dan doa. Maka manfaatkan itu untuk zikir dan doa. Syekh bin Baz rahimahullah ketika beliau sedang nunggu sholat, nunggu iqamah, ada orang mendekat lalu bertanya, Syekh, saya punya masalah, saya mau tanya. Beliau bilang, ini waktunya doa, bukan waktunya konsultasi. Nah, terus beliau berdoa, sehingga yang lain diminta untuk doa. Nah, kurang lebih seperti itulah. Apa yang menjadi momennya itu, maka ibadah sesuai momen itulah yang terbaik. Selanjutnya, ketika Idul Adha, mana yang lebih baik? Kurban atau sedekah senilai hewan? Kenapa? Karena itu momennya. Paham ya? Dan Anda bisa terapkan ini dalam setiap keadaan. Ibadah yang sesuai momen didahulukan daripada yang tidak sesuai momen. Contoh, saat orang di tanah suci Mekah, mana yang lebih baik? Memperbanyak sholat atau memperbanyak tawaf? Memperbanyak tawaf. Kenapa? Karena itu memperbanyak tawaf atau sholat? 50-50. Gimana cara ngukur? Ulama beda pendapat. Sebagian ulama mengatakan yang terbaik tawaf, karena hanya di Mekah yang bisa tawaf. Bapak nggak bisa tawaf di Surabaya, bisa nggak? Di Surabaya mau tawaf di mana? Tugu Pahlawan, Pak. Itu olahraga. Kamu bisa sholat di tempat yang lain, semua masjid bisa kau pakai sholat. Ada yang mengatakan sholat di Masjidil Haram lebih utama, sehingga dianjurkan memperbanyak sholat. Tapi walakulin, intinya mau yang ini maupun yang itu, dua-duanya ada yang berpendapat A, berpendapat B. Ini terkait masalah afdoliyah. Wallahu a'lam. Nah, di sini ada tugas. Si A dan Ustadz B sedang di masjid menunggu iqamah. Lalu A hendak bertanya masalah agama, tapi Ustadz menolak menjelaskan. Apa alasan yang tepat untuk Ustadz jika hendak menolak untuk menjelaskan kepada si A? Berikan jawaban Anda disertai alasan. Apa berarti jawabannya, Pak? Ini momennya untuk doa, bukan momen untuk konsultasi. Nanti bisa di lain waktu. Walhamdulillah. Baik, cukup insyaallah. Sekarang momennya tanya jawab.
Ya, alhamdulillah wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, silakan ke panitia. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz izin bertanya. Yang pertama, dalam masalah ilmu akidah menjadi prioritas, namun terdapat perkara yang wajib kifayah seperti mempelajari fikih. Jika ada seseorang mendahulukan belajar masalah fikih namun belum maksimal dalam belajar akidah, apakah termasuk tidak memprioritaskan akidah? Jadi ada yang sifatnya memperbanyak dan ada yang sifatnya kadar wajib. Kalau yang bersangkutan belajar akidah sampai di kadar wajib, saya ngerti akidah seperti ini, dah, dan itu cukup untuk bekal akidah wajib. Maka dia tidak harus memahami akidah yang detail-detail sampai khilaf di antara para firaq, ya, para sekte-sekte dalam masalah akidah, tidak harus. Dan di saat yang sama dia lebih memperbanyak apa yang menjadi bidangnya. Saya lebih senang fikih, akhirnya dia memperdalam masalah fikih. Tapi di bidang akidah dia tidak meninggalkan yang wajib. Insya Allah orang seperti ini berarti dia sudah menunaikan kewajiban ilmu wajib ain dan dia berupaya untuk mewujudkan ilmu fardu kifayah. Selanjutnya, dulu para sahabat oleh Nabi SAW itu disebutkan keunggulan masing-masing. Kalau nggak salah ada 7 sahabat yang disebutkan, gitu ya. Beliau menyebutkan masing-masing sahabat itu punya keahlian dan spesialisasi di bidang tertentu. Zaid bin Thabit disebut oleh Nabi SAW afraduhum Zaid, yang paling ngerti faraid Zaid. Wa a'lamuhum bil halali wal haram Mu'ad, yang paling paham tentang halal haram Mu'ad. Yang paling ahlam, yang paling arham Abu Bakar. Arhamun nasi bil ummati Abu Bakar wa asyadduhum Umar. Yang paling kasih sayang dengan umatku Abu Bakar. Yang paling disiplin Umar. Nah, Nabi SAW menyebutkan satu-satu. Itu mereka punya spesialisasi sifat dan spesialisasi dalam masalah keilmuan. Sehingga ada yang ini pinter bidang faraid, yang ini pinter bidang muamalah halal haram, dan itu diakui oleh para sahabat. Meskipun ada salah satu sahabat yang beliau membidangi hampir semua ilmu, seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, karena beliau ini sahabat junior yang banyak bertanya kepada sahabat senior. Jadi gurunya Ibnu Abbas itu sahabat-sahabat senior itu banyak. Maka saat sahabat senior itu sudah pada meninggal, selanjutnya Ibnu Abbas yang jadi orang senior, Atha bin Abi Rabah menyampaikan testimoni tentang majelisnya Ibnu Abbas. Ma ra'aitu majlisan akhsha'a min majlisi Abdullah bin Abbas. Ahlul Quran yajtami'una fihi wa ahlul fiqh yajtami'una fihi wa ahlul lughah yajtami'una fihi ya'khuduna min wadin wahid. Tidak ada majelis yang lebih serius dibandingkan majelisnya Ibnu Abbas. Yang pengen belajar Quran ada di situ, yang pengen belajar hadis ada di situ, yang pengen belajar fikih ada di situ, yang pengen belajar bahasa ada di situ. Mereka mengambil dari satu lembah yang sama, sehingga ilmu itu seperti sebuah baskom, ya, isinya ilmu. Nah, koleksinya Ibnu Abbas itu lengkap. Maka yang datang ke situ, yang mau belajar tafsir, dia bisa ngambil di situ. Yang mau belajar fikih, ngambil di situ. Yang mau belajar hadis, ada di situ. Nah, manusia seperti ini yang punya kemampuan kayak gini, Pak, itu digelari Syekhul Islam, karena dia jadi referensi bagi kaum muslimin. Makanya Ibnu Taimiyah kenapa mendapatkan gelar Syekhul Islam? Karena hampir di semua bidang ilmu ada beliau. Jadi bahas tafsir kadang Ibnu Taimiyah disebutkan, bahas hadis beliau ada, bahas akidah apalagi, bahas masalah firaq ada nama beliau, bahas masalah apalagi fikih
Beliau sering dikutip perkataan beliau. Jadi ada di semua tempat. Tapi ada ulama yang namanya hanya hadir di bidang ilmu tertentu, tapi tidak hadir di ilmu yang lain. Begitu ya. Misalnya ulama siapa yang dalam kajian akidah jarang disebut namanya? Oh, Imam Fulan. Ya memang beliau memang tidak banyak mengkaji bagian itu. Bukan berarti beliau meninggalkan ilmu akidah. Beliau punya ilmu akidah, tapi beliau lebih fokus di bidang ilmu yang lain. Paham insyaallah? Nah, dari sinilah kalau ada sebagian ustadz ini kok bahasnya cuman fikih muamalah saja, bahasan akidah nggak pernah. Misalnya ya, sudahlah, nggak usah curiga dan nggak usah memberikan komentar miring. Ini apaan? Cuman bahas fikih muamalah. Lah kamu bahas apa? Enggak, ya. Ayo mending beliau masih bahas muamalah. Kamu nggak pernah bahas apapun. Nah, lanjut. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bismillah. Apabila Anda datang sholat Jumat ketika khotib sudah mulai berkhutbah, apakah Anda sholat sunat tahiyatul masjid atau langsung duduk mendengarkan khutbah? Nah, sholat tahiyatul masjid. Dan ini jadi kalau orang datang Jumatan telat, khotib sedang berkhutbah, maka yang dilakukan duduk mendengarkan atau sholat tahiyatul masjid. Jawabannya tahiyatul masjid. Loh kok bisa Pak? Karena ada dalilnya. Nabi SAW ketika sedang berkhutbah, tiba-tiba datang seorang sahabat namanya Sulaik Al-Ghatfani. Sahabat Sulaik Al-Ghatfani itu langsung duduk. Ditanya oleh Nabi SAW, "As-sallait? Kamu sudah sholat?" "Belum." "Shalli rak'atain wal yatajawwaz fihima." Silakan sholat 2 rakaat tapi jangan lama-lama. Sehingga tetap sholat tahiyatul masjid. Wallahu a'lam. Berikutnya, Ustaz. Ana masih agak kurang pemahaman ilmu tajwid. Tapi ketika Ana merasa ada yang salah dengan bacaan Al-Fatihah Imam Rawatib masjid perumahan, apa yang harus Ana dahulukan? Apa yang harus Ana dahulukan? Apa Ana lakukan? Apa yang harus Ana lakukan ketika menjumpai kesalahan bacaan Al-Fatihah? Kalau bacaannya itu salahnya parah, yang disebut dengan lahnun jali. Lahnun jali itu kesalahan baca yang sampai mengubah makna. Maka Anda harus sampaikan ke takmir, ini imamnya dalam kondisi emergensi, ini bahaya, harus segera diganti. Loh, tapi beliau ketua takmir. Iya, walaupun ketua takmir, sholat itu kaitannya dengan keabsahan belakangnya, bukan karena masalah dia ketua takmir atau paling senior. Sehingga begini Pak, coba kita urutkan siapa yang paling berat jadi imam. Nabi SAW mengatakan ahakun nas bil imamah, yang paling berat jadi imam adalah yang paling aqra'ukum li kitabillah, yang paling banyak hafalannya. Tentu saja kalau sudah hafal itu ya pasti sudah benar tajwidnya. Kemudian fa in kana fil qiraati sawa, kalau Qur'annya sama, a'lamuhum bisunnah, yang paling paham sunnah. Jadi Bapak A sama Bapak B dua-duanya 30 juz. Tapi Bapak A lebih ngerti fikih sholat daripada Bapak B, maka Bapak A lebih diutamakan. Fa in kana fi sunnati sawa fa aqdamuhum hijratan. Kalau pengetahuan ilmu agamanya sama, ini sama-sama ustaz, sama-sama alumni Madinah, dua-duanya 30 juz, sama-sama jebolan jurusan fikih, ya kurang lebih ilmunya sama lah. Maka yang didahulukan yang paling dulu hijrah. Nah, hijrah kemana Pak? Mereka nggak pernah hijrah. Nah, ketika hijrahnya nggak ada indikatornya, yang paling duluan masuk Islam. Oh, sama-sama dari bayi masuk Islam. Yang terakhir fa'aqdamuhum sinnan, yang paling senior, paling tua. Baik, jadi tua itu memang kelebihan, tapi urutan terakhir.
Nggih, Pak. Mohon maaf ya. Tua itu prestasi atau tidak, Pak? Oh, belum tentu yang lainnya masih hidup. Iya, memang umur nggak sama. Pertanyaannya, tua itu prestasi atau tidak? Bukan. Bukan. Kenapa bukan prestasi? Keadaan. Baik. Tua itu kan diem saja jadi tua nggak, Pak? Hah? Iya. Ya. Tapi kalau diam saja bisa pinter nggak? Nggak bisa. Maka tua itu bukan prestasi karena orang diam saja pasti tua. Kalau nggak mati ya. Cuman untuk hafal Quran, paham fikih ini butuh perjuangan. Yang seperti ini butuh perjuangan. Maka terhitung prestasi di bagian ini. Nah, oleh karena itulah kalau kita paham seperti ini, pertama yang perlu disadari ya bagi para takmir, mohon diperhatikan, imam itu bertanggung jawab keabsahan sholatnya makmum. Nabi SAW mengatakan wal imamu dhamin, imam itu yang bertanggung jawab, menanggung resiko. Makanya yang jadi imam nggak boleh asal-asalan, yang penting tua ya, masalahnya dia sholatnya bener nggak, jangan yang penting tua. Kemudian yang kedua, pastikan bahwasanya imam fatihahnya benar. Sehingga kalau fatihahnya nggak benar, ya jangan terlalu menonjolkan diri. Pokoknya harus aku yang jadi imam. Pak, kasihan makmumnya, Pak. Bapak mengorbankan keabsahan sholat makmum. Kalau seperti ini caranya karena bacaannya nggak benar ketika baca fatihah. Cuman ego bagi sebagian orang. Dulu di perusahaan dia direktur, di kampung, di lingkungan dia kepala RW, Insya Allah, punya status sosial, punya jabatan dan seterusnya. Begitu pensiun sudah tua, sudah nggak punya jabatan di perusahaan, jadi RT nggak diterima, sudah nggak dipilih lagi karena sudah lanjut usia. Yang jadi sasaran masjid. Tinggal masjid ini yang bisa diperjuangkan untuk mempertahankan karena dia sudah post power syndrome, mulai kehilangan jabatan di lingkungan, nggak dipakai, di perusahaan sudah nggak ada jabatan, apalagi dia misalnya aparat. Wah, dulu dia aparat kelas ini, dia pengen selalu ditaati orang, ketika ketemu dia nunduk, nggih Pak, diprioritaskan. Sekarang sudah nggak ada seperti itu. Orang kayak gini barangkali kadang memaksakan diri, akhirnya masjid yang jadi sasaran. Harus aku yang jadi ketua takmir. Padahal ya seharusnya dia sadar usia, bukan waktunya lagi Bapak untuk memperebutkan bagian ini. Anda sudah perlu untuk fokus ibadah yang sifatnya pribadi, bukan ngurusi kegiatan yang butuh banyak bersinggungan dengan masyarakat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara penerapan hadis janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani apabila kalian bertemu dengan salah satu dari mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Hadis riwayat Muslim. Apakah hadis tersebut di atas bisa diterapkan di kehidupan bermasyarakat di mana ada orang Nasrani menjadi tetangga kita? Jazakumullah khairan. Ya. Baik, pertama kita perlu menerima dulu. Jadi kalau Bapak membaca satu hadis Nabi SAW, penting satu hal ya, ini sabda manusia yang paling aku cintai. Buktikan dengan pengagungan Anda kepada sabda beliau. Sehingga begini Pak, kalau Bapak diajak bicara orang tua tapi melengos, dolanan, wes gak fokus, kadang main HP, kira-kira orang tua marah nggak? Sekarang saya balik, Bapak sebagai orang tua ngajak bicara anaknya, serius, tapi anaknya dolanan HP, melengos, gak serius. Kira-kira Anda sebagai orang tua gimana? Jengkel. Iki dijak omong kok, rati gatek nih.
Diajak bicara tapi tidak diperhatikan. Sudah? Maka abdi dalam di keraton saat ada sabdo ngarso dalam. Sabdo ngarso dalam itu titahnya dalam bentuk surat yang dibawa oleh sekretaris abdi dalam, kemudian dibacakan kepada seluruh anggota abdi dalam. Abdi dalam itu pasukan yang ada di keraton. Ngarso dalam itu artinya Kanjeng Sultan, namanya ngarso dalam. Maka semua abdi dalam itu tunduk melutut menghormati pembacaan sabdo ngarso dalam. Itu manusia dengan manusia. Dan yang ngomong itu bukan sultan, tapi yang ngomong orang lain membacakan suratnya sultan. Kira-kira bisa nggak kita bersikap lebih dari itu saat mendengar sabda Nabi SAW? Harusnya bisa. Apalagi ketika firman Allah dibacakan. Maka kalau ada acara hajatan, pembacaan wahyu ilahi, lalu qori membacakan firman Allah, maka tolong Bapak, apapun aktivitasnya hentikan, dengerin dengan seksama. Kenapa? Menghormati firman Allah. Ini yang dibacakan firman Allah. Menghormati sabda Nabi SAW. Ini yang dibacakan sabda Rasulullah SAW. Maka saya tunduk menghormat. Dengerin. Atau bin Abi Rabah, ketika beliau berusia sudah lanjut, ada anak remaja mungkin SMP Pak, datang kepada beliau, wahai imam, saya mau membacakan sebuah hadis kepada anda. Langsung beliau diam, silahkan. Dibacakan salah sebuah hadis sampai selesai. Kemudian remaja ini pergi. Lalu Atha mengatakan, qad sami'tu hadzal hadis qabla ayyulad. Aku sudah pernah mendengarkan hadis ini sebelum dia dilahirkan. Tapi beliau seolah-olah baru pertama kali mendengar. Tujuannya apa? Penghormatan kepada sabda Nabi SAW. Maka hal pertama saat kita mendengarkan sabda Nabi SAW, ini adalah sabda dari manusia yang paling kau cintai, Rasulullah SAW, yang seharusnya kau hormati. Baik. Selanjutnya setelah itu baru kita bicara tafsir. Kalau sudah selesai menerima, saya menghormati ini sabda Nabi SAW dan apa yang beliau sampaikan tidak akan pernah salah. Berikutnya Pak, bagaimana kita memahami hadis ini dalam konteks di zaman sekarang yang mungkin ini akan berbeda kondisinya barangkali seperti yang ada di zaman Nabi SAW. Intinya memuliakan orang lain itu ada latar belakangnya. Kalimatnya seperti itu dia. Kenapa kau muliakan orang lain? Karena dia agamanya baik, karena dia bertakwa. Silahkan. Tapi kalau kau muliakan orang lain pada posisi dia orang yang jahat, ini durhaka kepada Allah Ta'ala. Makanya misalnya memuliakan penjahat, silahkan monggo, ini orang mulia, Masya Allah. Padahal dia penjahat, boleh? Tidak boleh. Terus gimana Pak? Ya nggak usah dimuliakan, sikapi biasa saja. Sikapi biasa saja. Nah, bentuk memuliakan itu adalah satu, dengan memberi salam. Maka kita tidak memulai memberi salam, sehingga saat ketemu kita tidak menyampaikan uluk salam. Kalau dia menyapa Pak, kita jawab, tapi kita tidak memulai. Paham di sini? Baik. Sehingga memulai assalamualaikum kepada Yahudi atau Nasrani boleh? Hah? Nggak boleh. Baik. Yang kedua, pada posisi ketika orang itu sedang punya masalah dengan kaum muslimin, seperti Yahudi di Madinah. Baik. Kalau Bapak sekarang ya yang ada di masjid ini, saya tunjukkan Pak. Pak, lihat di luar tuh Pak, ada tentara Israel sedang tidak bawa senjata. Apa yang akan Anda lakukan? Nah? Kalau di depan situ Pak ada tentara Israel ya, tiba-tiba dia kesasar sampai di sini. Dan dia membawa identitas tentara Israel, dan tidak bersenjata. Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan?
Diapain? Monggo, silakan masuk ke ruang takmir. Ini ruang khusus bagi Anda, ber-AC gitu. Apa yang akan Anda lakukan? Ya. Mungkin Anda akan salah satu kubris. Bahkan bisa jadi bagi mereka yang sudah emosi, dia dipepet-pepet, nah, biar nanti dia merasa nggak nyaman. Baik, wallahu alam, bisa jadi seperti itulah yang terjadi di zaman Nabi SAW dalam rangka menghinakan Yahudi yang ada di Madinah, karena mereka banyak sering berulah buruk kepada kaum muslimin. Sehingga kalau di masyarakat kita sekiranya mereka adalah tetangga yang tidak bikin masalah, ya Anda tidak perlu bikin masalah dengan mereka. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustaz, saya resign dari lembaga ribawi salah satu bank BUMN pada tahun 2018. Pada bulan ini saya dihubungi bagian HRD lembaga tersebut agar saya mengurus pencairan uang pesangon di BRK. Bagaimana hukumnya pesangon tersebut? Apa boleh saya memanfaatkan untuk bayar hutang orang tua saya yang sudah meninggal, bayar UKT anak dan lain-lain? Mohon pencerahannya Ustaz. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Baik. Kalau kita sudah sepakat bahwasanya ini adalah uang haram karena Anda sudah bertaubat, maka berarti pesangon dari lembaga ribawi termasuk di antara yang tidak boleh diterima. Selanjutnya gimana, Pak? Alhamdulillah saya sudah tobat. Bapak ketika sudah tobat, apa yang sudah Bapak miliki di masa silam halal untuk dipertahankan sebelum tahu hukum. Nah, berikutnya yang belum didapatkan seharusnya tidak Bapak ambil. Tapi saya punya beberapa kebutuhan, boleh nggak saya menggunakan dana itu? Memang sebagian ulama membolehkan jika yang bersangkutan dalam kondisi tidak mampu, sehingga harta haram yang baru tadi boleh diambil untuk mencukupi kebutuhan pokoknya. Nah, sekarang kebutuhannya tadi utang orang tua yang sudah meninggal, UKT anak, itu kebutuhan pokok atau tidak? Pokok atau tidak? Bukan. Baik. Orang tuanya punya warisan enggak? Kalau punya, selesaikan dengan warisan. Jadi kalau ada yang tanya seperti ini, apakah anak itu berkewajiban melunasi utang orang tuanya? Saya berani jawab, aslinya anak tidak menyelesaikan utang orang tua. Kok bisa, Pak? Orang tuanya meninggalkan harta kok. Dia punya utang ketika meninggal, tapi dia orang tua ini punya harta. Berarti penyelesaiannya gimana? Pakai harta yang ditinggalkan. Itu bukan harta anak, tapi harta mayit. Itulah yang dipakai untuk nutupi utang orang tua, utang mayit, begitu? Sehingga sebenarnya anak itu tidak melunasi utang orang tua. Kasus anak melunasi orang tua itu jarang. Adanya anak cuman ngecak nih ya. Ngecak nih itu bahasa Indonesianya. Mengalokasikan ini warisan orang tua saya, utang bapak saya tutupi dari warisan ini. Begitu. Nah, kalau ada itu berarti Anda tidak perlu mengambil harta haram tadi untuk nutupi utang orang tua. Begitu? Sekarang yang UKT. Nah, UKT ini kan kebutuhan pendidikan anak. Wallahu alam, kalau memang Anda tidak mampu untuk membayar UKT, ya mudah-mudahan ini lebih ringan sehingga Anda bisa manfaatkan itu untuk melunasi UKT. Baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat dan semoga Allah Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk selalu istiqomah dalam belajar dan mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.